Rosa has left you both her restaurant. What? We need a baby too? Halo teman-teman, di video kali ini admin menyeritain film yang berjudul The Wedding Rule. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang tiba-tiba dipanggil ke kantor pengacara karena ada kenalan mereka yang ingin mewariskan sebuah restoran. Sebelum mengambil alih restoran tersebut, pria dan wanita ini dituntut harus udah menikah, tapi pada kenyataannya mereka berdua sama-sama masih jomblo. Pria dan wanita ini pun kemudian mengikuti berbagai kegiatan kencan buta dan bertemu dengan banyak orang untuk menemukan pasangan yang tepat. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Gemma yang bekerja sebagai seorang marketing di minimarket bernama Indulge. Pagi itu, Gemma tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu kalau ada kenalannya bernama Rosa yang udah meninggal dari beberapa minggu yang lalu. How did it happen? Sepulangnya dari bekerja, Gemma lalu menceritakan kabar itu kepada sahabatnya yang bernama Ivy, dan dia merasa menyesal karena jarang menjenguk Rosa di panti jompo. Gemma pun bercerita kalau Rosa memiliki sebuah restoran, dan waktu masih remaja Gemma pernah bekerja di sana sampai akhirnya dia melanjutkan kuliahnya di kota besar. Tiramisu. Oh, that's sweet. Dalam kotak kenangan tersebut, Ivy nggak sengaja menemukan foto seorang pria bernama Max yang juga pernah bekerja di restoran Rosa. Sebenarnya, dulu Gemma dan Max memiliki pertemanan yang cukup akrab, tapi waktu itu Max udah berpacaran dengan teman SMA mereka yang bernama Jolie. He had a girlfriend. Sejak mereka kuliah, Gemma nggak pernah kontak-kontakan dengan Max, dan menurut kabar yang dia dengar, Max bekerja sebagai seorang chef di kota New York. Keesokan harinya, Gemma lalu membicarakan pekerjaan dengan rekan kerjanya bernama Kat, tapi tiba-tiba dia mendapat surat dari seorang pengacara yang memintanya untuk datang ke kantor. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana diperlihatkan seorang chef bernama Max yang merupakan teman dari Gemma. Di hari itu, Max yang lagi mengecek tugas dari atasannya, tiba-tiba aja merasa sedikit terkejut karena dia juga mendapat surat yang sama seperti Gemma. Berhubung kantor pengacara ini berada di kota kelahirannya, Max selalu menelpon teman lamanya yang bernama Nolan dan meminta izin untuk menginap selama beberapa minggu. Sebelum pergi, Max sempat menulis memo bagi atasannya, dan di sisi lain, Gemma baru aja sampai di restoran milik Rosa yang ternyata udah dikunjungi oleh banyak orang. Singkat cerita, saat Max sampai di rumah Nolan, mereka berdua kemudian bercerita tentang teman-teman SMA yang kebanyakan udah pindah keluar kota. Di sana, Nolan mengatakan kalau Gemma kembali ke kota ini, dan seperti yang mereka ketahui, dulu Max dan Gemma pernah memiliki hubungan dekat sebelum mereka kuliah. Ketika Gemma sampai di kantor pengacara, dia bertemu dengan Max yang udah datang duluan, dan Gemma bercerita kalau kemarin dia baru aja membicarakan tentang Max. Nggak lama kemudian, Max dan Gemma lalu bertemu dengan pengacara bernama Marvin, yang meminta mereka berdua untuk masuk ke dalam kantor dan berbicara suatu hal penting mengenai Rosa. Dalam pertemuan tersebut, Marvin kemudian memberitahu Max dan Gemma kalau Rosa ingin mewariskan restorannya kepada mereka. Pada saat itu, Marvin juga membacakan persyaratan dari Rosa, yang dimana Max atau Gemma bisa memiliki restoran tersebut jika salah satu dari mereka udah berstatus menikah. Karena mereka berdua masih sama-sama jomblo, Marvin lalu memberikan mereka waktu selama 3 minggu agar mencari pasangan yang benar-benar serius untuk menjalani kehidupan berkeluarga.
Dan jika mereka nggak bisa memenuhi wasiat tersebut, Rosa akan memberikan restoran itu kepada keponakannya bernama Santos yang ingin mengubahnya menjadi apartemen. Restaurant goes to Rosa's nephew Santos, who regret that she didn't have anyone to share her life with. Setelah keluar dari kantor pengacara, Max dan Gemma kemudian mulai membicarakan tentang masalah pernikahan. Awalnya, Max merasa pesimis mereka bisa menemukan cinta sejati dalam 3 minggu, tapi di satu sisi Gemma mengatakan kalau mereka harus berusaha untuk menyelamatkan restoran Rosa. Rosa loves that restaurant and the community. Yeah, all right, I'm in. Ketika Max dan Gemma berkunjung ke restoran Rosa, mereka berdua nggak sengaja bertemu dengan pria bernama Santos yang ingin mengubah restoran ini menjadi apartemen. Max dan Gemma pun lalu mencoba membujuk Santos agar nggak menghancurkan restoran ini, tapi Santos menolak dengan alasan dia harus memulai bisnis lain yang lebih menguntungkan. I'm sorry, it's just good business sense. Di saat Gemma sampai di rumah, dia kemudian menceritakan masalah itu kepada Evie yang ternyata berpikir kalau hal ini merupakan kesempatan baik. Sebenarnya, Evie juga mengetahui kalau Gemma udah jomblo selama bertahun-tahun, dan untungnya dia udah menyiapkan suatu rencana untuk mengatur beberapa kencan buta bagi Gemma. Here we go. Calendar is up. Why? Sementara itu di tempat lain, Max juga menceritakan masalah itu kepada Nolan dan dia ingin meminta bantuan agar dikenalkan dengan seorang wanita. Kebetulan Nolan ini punya pemikiran yang sama dengan Evie yang akhirnya membuat beberapa jadwal bagi Max untuk mengikuti kegiatan kencan buta. Keesokan harinya, Gemma dan Evie kembali membahas tentang kencan buta yang akan dilakukan Gemma untuk yang pertama kalinya. Selain itu, Evie ternyata mendaftarkan Gemma di aplikasi kencan online dengan alasan Gemma bisa memiliki banyak pilihan dan bisa memilih siapa yang terbaik bagi dirinya. What? Come now. So in his profile. Oh, don't mention. Sementara itu di pihak Max, Nolan hanya menjadwalkan Max untuk bertemu dengan wanita di kota ini, termasuk teman sekolah mereka semasa SMA. Tentu aja Max merasa sedikit canggung, karena waktu mereka masih remaja, dia dan para wanita ini hanya sebatas teman sekolah. See ya. Singkat cerita, setelah Gemma mengikuti kencan buta, dia kemudian curhat tentang pengalamannya itu pada teman kerjanya yang bernama Rory. Nggak lama kemudian, Max juga datang ke tempat itu, dan Gemma bercerita tentang pertemanannya dengan Max yang sama-sama pernah bekerja di restoran Rosa. Berhubung sebentar lagi Gemma akan berulang tahun, dia ingin mengadakan acara peringatan bagi Rosa dan mengundang para pelanggan yang sering datang ke restorannya. Kebetulan, Max mengingat beberapa masakan yang pernah diajarkan oleh Rosa, dan dia akhirnya memutuskan untuk membuat makanan bernama rigatoni yang kala itu menjadi menu andalan Rosa. Rigatoni alla rosa. What do you mean? Kemudian saat Gemma kembali ke rumah, Evie langsung memberitahu kalau hari ini dia udah mendaftarkan Gemma pada kegiatan kencan kilat. Di sisi lain, Nolan juga mendaftarkan Max pada kegiatan yang sama, karena setelah berkencan dengan 3 teman SMA mereka, Max belum bisa menemukan pasangan yang cocok. Ketika mereka mengikuti kegiatan tersebut, Gemma lalu berpasangan dengan seorang pria yang hanya berfokus pada permainan tanpa berusaha mendekatinya. Di satu sisi, Max juga berpasangan dengan seorang wanita pendiam yang tiba-tiba aja merasa sedih dan menangis karena dia teringat sama mantan pacarnya. Beberapa hari kemudian, Max dan Gemma kembali bertemu di tempat Rory dan sama-sama curhat kalau mereka belum menemukan pasangan yang tepat. Di siang harinya, Max kemudian mampir ke tempat Gemma bekerja, di mana Gemma akan mengundang seorang chef bernama Donovan untuk memasak di depan para pengunjung.
Next week, Chef Donovan Price is coming to make something from his new What do I cookbook. gotta do to get some food around here? Oh, you ready for lunch? Oh, yeah. Setelah mereka selesai makan siang, Max dan Gemma lalu membahas tentang kegiatan kencan buta, dan sampai saat ini mereka belum bisa menemukan pasangan yang cocok. Awalnya, Max dan Gemma sama-sama menyalahkan pasangan kencan yang gak sesuai, tapi lama-lama mereka akhirnya menyadari kalau mereka berdua terlalu pilih-pilih dalam menentukan pasangan. Tons of potential suitors around here. Di waktu yang bersamaan, Nolan tiba-tiba muncul di tempat itu dan Gemma mengatakan kalau dialah pria yang sesuai dengan kriterianya. Namun Gemma akhirnya mengetahui kalau pria itu adalah Nolan, yang membuatnya jadi merasa malu karena nggak bisa mengenali teman mereka sewaktu masih SMA. Thanks. Hey man, you still gonna be hungry for La Palette tonight? Nice to see you, Nolan. Enjoy your lunch. Excellent choice. Beberapa waktu kemudian, Max dan Gemma lagi-lagi bertemu di sebuah restoran karena mereka ada janji makan bersama dengan pasangan masing-masing. Namun, karena kencan mereka sama-sama nggak berjalan dengan baik, Max akhirnya mengajak Gemma kabur dari tempat itu dan pergi ke restoran Rosa. Don't feel that bad. But I am hungry. We didn't even... Sesampainya di tempat tujuan, Max langsung membuatkan rigatoni bagi Gemma dan membuktikan kalau dia masih mengingat resep yang pernah diajarkan oleh Rosa. Di sana, Max dan Gemma kemudian bernostalgia tentang kebersamaan mereka di masa lalu, tapi Max nggak sengaja menjatuhkan tepung di atas rambut Gemma. Oh, that's. Yeah. Oh. Yeah. Di waktu yang bersamaan, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara dari luar yang ternyata Santos datang bersama seorang kontraktor yang akan membongkar bangunan ini. Rencana itu pun tentunya membuat Gemma merasa sangat kesal karena menurutnya restoran ini merupakan kenangan dari Rosa yang seharusnya mereka jaga dengan baik. Di saat Max bertemu dengan Nolan kemudian bertanya kenapa Max nggak menikah aja dengan Gemma untuk mendapatkan restoran tersebut. Namun, Max mengaku kalau dia nggak ada perasaan apa-apa kepada Gemma, dan karena hubungan mereka hanya sebatas teman, Nolan jadi tertarik untuk berkencan dengan Gemma. Gemma? No. Because that would be the... Okay, well, maybe I should take her out. Ketika Max lagi jogging, dia nggak sengaja melihat Gemma lagi berkencan dengan seorang pria bernama Gabe, yang tiba-tiba aja sakit perut setelah memakan masakan Gemma. Pada kesempatan itulah, Max memberitahu kalau Nolan ingin berkencan dengan Gemma, dan karena Gemma merasa sedikit canggung, mereka berdua akhirnya sepakat untuk mengajak Evie sebagai pasangan Max. I'll set you up with Evie. I mean, I can vouch for her too. Keesokan harinya, Gemma dan Evie kemudian datang ke sebuah perkebunan stroberi untuk mengikuti double date bersama Nolan dan Max. Namun pada saat itu Gemma merasa nggak konsen berbicara dengan Nolan, dan di sisi lain, Max hanya memperhatikan Gemma dari kejauhan tanpa berusaha mendekati Evie. Hi. Hey. Hi. Yeah, no, sorry, what were you saying? The name of the restaurant. Di waktu mereka makan siang, Evie ternyata merasa lebih nyambung jika berbicara dengan Nolan, dan mereka berdua juga memiliki kebiasaan yang sama. Di sana, Max juga tampak perhatian kepada Gemma, dan karena suasana mereka berubah menjadi canggung, Nolan dan Evie jadi merasa kalau mereka berempat seharusnya bertukar pasangan. Are you sure you're not into Gemma? No. Yeah, we don't seem to have a lot in common. So what? Setelah mereka selesai makan siang, Nolan dan Evie kembali melihat kecocokan Max dan Gemma yang selalu berbicara tentang kuliner. Nolan dan Evie pun merasa yakin kalau Max dan Gemma sebenarnya saling menyukai, sehingga Nolan dan Evie akhirnya sepakat membuat suatu rencana untuk menjodohkan mereka berdua. But I'll probably need your help. Okay. Ketika Gemma lagi bekerja, dia tiba-tiba mendapat kabar kalau Chef Donovan gak bisa datang karena sakit, dan untungnya dia punya ide untuk meminta bantuan kepada Max. Di sana, Gemma lalu meminta Max untuk menggantikan pekerjaan Donovan, dan ketika Max tampil di depan para pengunjung, dia akhirnya menunjukkan keahliannya dalam membuat tiramisu. Even layer over the top, making sure nothing's just
dust the top layer. Keesokan harinya, Max dan Gemma kembali bertemu di sebuah tempat untuk mengikuti kencan buta yang diam-diam udah diatur oleh Nolan dan Evie. Pada saat itu, Max dan Gemma berpikir kalau mereka akan bertemu dengan orang lain, padahal sebenarnya Nolan dan Evie sengaja mengatur rencana ini untuk menjodohkan mereka berdua. Do you think our plan is working? Ketika mereka lagi asik melukis, Max tiba-tiba dihampiri oleh mantan pacarnya bernama Jolie yang membuat suasana di tempat itu menjadi sangat canggung. Gemma pun akhirnya memilih untuk pergi dari tempat itu, dan sebelum dia keluar, Gemma sempat mendengar pembicaraan Jolie yang ingin mengajak Max untuk pergi berdua. Do you go to like dance class with me? Adegan film kemudian beralih ke rumah Gemma, yang dimana dia akhirnya mengetahui kalau Nolan dan Evie sedang berpacaran. Di sana, Evie mengaku kalau mereka udah saling naksir sejak di kebun stroberi, dan hal itu membuat Gemma merasa bahagia walaupun bukan dia yang berhasil menemukan pasangan. I will let you two get back to it. Lalu di sore harinya, Evie kembali menjadwalkan Gemma untuk mengikuti kelas dansa, yang membuat Gemma merasa sangat gugup. Sebenarnya, Gemma ingin meminta Evie untuk ikut bersamanya, tapi Evie langsung menolak karena dia dan Nolan udah mengatur rencana ini untuk mempertemukan Gemma dengan Max. Won't need it. I have a good feeling about tonight. Kemudian saat Gemma sampai di tempat tujuan, dia akhirnya bertemu dengan Max yang datang sendiri tanpa pasangan. Pada saat itu, Max ingin membahas tentang pertemuannya dengan Jolie, tapi Rory melarang Max untuk berbicara dan meminta mereka agar mulai berdansa. Beberapa saat kemudian, Jolie tiba-tiba muncul di tempat itu, yang membuat Gemma merasa cemburu dan mengira kalau mereka berdua udah balikan. Sesampainya di rumah, Gemma lalu bercerita kalau Max udah rujuk kembali dengan mantan pacarnya, dan hal itu membuatnya merasa sangat kecewa karena telat menyadari kalau sebenarnya dia jatuh cinta kepada Max. I think they're back together from all these dates. And we need a girls' day. Keesokan harinya, Evie kemudian mengajak Gemma ke tempatnya bekerja dan bertemu dengan bosnya yang bernama Faye. Di sana, Evie lalu meminta izin kepada Faye untuk mencoba beberapa pakaian di butiknya dan sekaligus menghibur Gemma yang lagi patah hati karena kehadiran Jolie. Tapi beberapa saat kemudian, Gemma tiba-tiba melihat Jolie datang ke tempat itu yang ternyata ingin membeli kerudung pengantin bagi pernikahannya. Pada saat itu, Gemma juga mendengar kalau Jolie akan pindah ke kota New York bersama suaminya, yang membuat Gemma merasa semakin bersedih karena mengira kalau Jolie akan segera menikah dengan Max. He's getting married and I don't want to lose him and the restaurant. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari ulang tahun Gemma yang bersamaan dengan rencananya untuk mengadakan peringatan bagi Rosa. Di tempat lain, Max terlihat sedang berkemas-kemas karena setelah mereka selesai mengadakan peringatan di restoran Rosa, dia akan kembali menjalani kehidupan lamanya di kota New York. Ketika Gemma dan Evie menuju ke restoran Rosa, mereka nggak sengaja melihat Jolie bersama seorang pria bernama Matteo, dan Jolie mengenalkan Matteo sebagai tunangannya. Gemma pun akhirnya sadar kalau dia udah salah sangka kepada Max, karena pada awalnya dia mengira kalau Max akan menikah dengan Jolie. Singkat cerita, saat Gemma sampai di restoran, dia kemudian bertemu dengan Max yang ternyata udah menyiapkan hadiah ulang tahun berupa saus rigatoni. Di sana, Gemma mengatakan kalau dia udah salah mengira tentang hubungan Max dengan Jolie, dan bercerita kalau dia udah bertemu dengan Jolie dan tunangannya yang sedang merencanakan pernikahan mereka. Semenjak mengikuti kencan buta, Max mengaku kalau dia udah jatuh cinta kepada Gemma, dan karena Gemma juga punya perasaan yang sama, Max akhirnya ingin melamarnya untuk menikah. Max dan Gemma pun lalu memperlihatkan hubungan mereka kepada Nolan dan Evie,
Dan karena kebetulan Marvin hadir di tempat itu, dia akhirnya menyerahkan restoran Rosa kepada mereka. My dearest Gemma and Matt. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Wedding Rule. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.